Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana menulis claiming centrality dalam pendahuluan artikel jurnal internasional. Saya Safil Arsyad dari English Education Postgraduate Program, Education Faculty, University of Bengkulu. Dalam penjelasan ini saya akan banyak mengatakan mengacu kepada istilah move dan step. Jadi move itu adalah satu atau lebih kalimat dalam satu bagian artikel. Di setiap bagian bisa abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan dengan tujuan komunikatif yang sama. Step hampir sama, yaitu satu atau lebih kalimat dalam satu move dengan tujuan komunikatif yang sama sebagai pecahan dari move. Jadi kalau move-nya besar, maka di dalamnya terdapat beberapa step untuk memudahkan memahami dan menulis move tersebut. Di dalam satu bagian bisa terdiri dari beberapa move. Ya, misalnya dalam abstrak itu ada 5 move. Dalam pendahuluan ada 3 move. Dan di masing-masing move itu ada beberapa step. Nah, kalau kita lihat ya, centrality claim itu atau claiming centrality itu terdapat di dalam move 1 di dalam pendahuluan. Di move 1 dalam pendahuluan itu disebut dengan establishing a territory. Nah, move 2 establishing a niche dan move 3 occupying a niche. Ini model yang disarankan oleh Swales 1990 dan juga 2004 yang dia sebut dengan CARS, yaitu Creating a Research Space, dan ini terletak di bagian pendahuluan. Nah, kita hanya membahas satu move saja, yaitu establishing a territory, dan dari satu move ini kita hanya membahas satu step, ya, yaitu claiming centrality atau centrality claim. Jadi bagaimana bentuk centrality claim ini, ya, yang ditulis atau yang dibuat oleh para penulis artikel. Bentuk yang pertama disebut dengan appeal to salience. Jadi pernyataan penulis, ya, tentang topik penelitiannya, bahwa penelitian itu berguna, penting, ya, sehingga perlu dibahas, perlu ditulis. Nah, ini contohnya. Learning how to negotiate stance and build a relationship with readers is an essential part of developing into a skillful writer of various types of text. Jadi mempelajari bagaimana memposisikan seorang penulis, memposisikan diri kita dalam menulis, itu penting, ya, untuk membangun hubungan dengan pembaca ketika kita menulis, khususnya ya ketika kita membuat sebuah klaim, ya, atau pernyataan, baik pernyataan diri kita sendiri maupun pernyataan yang kita kutip dari pendapat orang. Lalu kita berposisi di mana, apakah setuju, tidak setuju, menentang, atau bagaimana. Jadi tidak netral. Nah, itu. Jadi ini penting, ya, untuk membangun, mengembangkan, menciptakan hubungan dengan pembaca, supaya pembaca itu tahu kita itu berpihak, setuju atau menentang sebuah pernyataan. Nah, ini disebut dengan appeal to salient. Bagian pendahuluan artikel kita bisa dimulai dengan appeal to salient, tapi tentu tidak hanya satu kalimat ini saja.
kalimat ini tentu perlu didukung ya dengan referensi ya, bahwa tidak hanya kita yang mengatakan topik ini penting atau berguna, tapi ada orang lain. Ya, itulah gunanya referensi ya, kita kutip. Nah, yang kedua disebut dengan appeal to magnitude. Nah, appeal to magnitude ini adalah pernyataan bahwa topik penelitian yang kita lakukan, yang kita tulis, merupakan topik yang populer. Nah, tentu kita harus menunjukkan bukti bahwa kepopuleran topik itu ya dibuktikan dengan banyaknya orang lain meneliti atau menulis tentang hal yang sama. Jadi magnitude artinya populer. Ya. Dan tidak hanya kita saja yang menulis tentang topik itu, tapi juga ada orang lain. Ini contohnya, the relationship between motivation and language learning has also been a subject of inquiry for many years. Jadi hubungan antara motivasi dan belajar bahasa telah menjadi objek kajian, objek penelitian selama bertahun-tahun. Nah, tentu kita dukung pernyataan ini dengan penelitian-penelitian orang lain, siapa saja yang juga telah membahas, meneliti topik yang sama. Jadi dengan begitu kita sekaligus mengatakan bahwa topik ini adalah topik populer atau magnitude. Ya, jadi tidak hanya kita yang menulis ini, tapi banyak yang lain. Nah, jadi ini kita juga bisa memulai pendahuluan kita dengan menggunakan model ini, ya, appeal to magnitude. Yang ketiga disebut dengan appeal to topicality. Ini pernyataan bahwa topik yang kita bahas ya, itu merupakan topik yang baru. Nah, tentu seperti appeal yang lain, yang dua tadi, kebaharuan ini tentu perlu kita dukung juga dengan referensi. Nah, ini contohnya. Ya, most recently, age effects have also been implicated in the L1 attrition or loss of phonology, morphosyntax, and lexical semantics. Nah, jadi ini pernyataan kita bahwa akhir-akhir ini ya orang percaya bahwa usia itu berpengaruh terhadap penguasaan terhadap bahasa, bahkan bahasa pertama ya atau juga berpengaruh kepada kehilangan ya penguasaan bahasa pertama tersebut. Jadi dengan kata most recently, ya, akhir-akhir ini, ya, itu kita menunjukkan bahwa ini topik yang baru, ya, yang juga dibahas oleh peneliti atau penulis yang lain. Ya, tentu kita nyatakan juga siapa yang mengatakan ini dan siapa saja yang berpendapat seperti ini. Yang keempat disebut dengan appeal to problematicity. Nah, appeal to problematicity adalah pernyataan bahwa topik penelitian dipilih karena adanya masalah praktis di lapangan yang tentu perlu didukung dengan data atau kutipan referensi. Jadi tidak bisa hanya kita yang mengatakan itu bermasalah. Masalah itu jelas dan nyata, tapi perlu ada bukti ya, data maupun hasil-hasil penelitian orang lain bahwa memang ada masalah. Ya, jadi tidak bisa hanya kita saja yang mengatakan. Ini contohnya, bla 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 has caused the researchers to consider the concept of demotivation as a controversial issue and one of the most influencing obstacles in learning a foreign language. Jadi motivasi dan demotivasi, ya, motivasi itu memiliki motivasi, demotivasi, kehilangan motivasi merupakan isu yang kontroversial. Nah, artinya ini ada masalah, ya, ada kontroversial, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, jadi ini masalah. Nah, artinya kita mau menulis tentang ini dan akhirnya meneliti tentang ini karena adanya kontroversi isu, adanya perbedaan pendapat ya di antara para peneliti ataupun penulis. Nah,
Jadi tentu ini juga harus kita dukung dengan referensi. Jadi di setiap keempat appeal ini, pernyataan ini kita harus dukung dengan referensi supaya meyakinkan pembaca bahwa pernyataan ini atau appeal ini tidak hanya kita yang menyampaikan atau berpendapat seperti itu, tapi juga orang lain. Nah, jadi penting sekali adanya referensi untuk mendukung appeal ini. Nah, ini cara kita memulai bagian pendahuluan, memulai menulis bagian pendahuluan di artikel jurnal berbahasa Inggris untuk dikirimkan ke jurnal internasional. Dan kita boleh memilih lebih dari satu model appeal ini. Misalnya kita menggabungkan antara appeal to topicality dan problematicity, ya, di samping topik penelitian kita ini penting, namun di sana juga ada masalah, ya, mungkin masalah perbedaan pendapat para pakar atau hasil penelitian, ya, padahal itu penting. Jadi boleh lebih dari satu kita pakai, ya, untuk menyatakan centrality claim ini. Nah, ini saya katakan lagi bahwa ini hanya bagian kecil dari pendahuluan, ya, untuk memulainya, ya. Jadi kita jangan memulai pendahuluan kita itu dari pernyataan yang terlalu jauh dari topik, tapi langsung saja membahas topik penelitian kita, ya, yang ada di judul dan mengapa kita membahas itu, ya. Jadi ini bukan alasan untuk penelitian, tapi alasan mengapa kita memilih topik penelitian tersebut. Oke, demikian saja, ya, untuk kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya,